Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sterly Tamara, NIM 1814-2012-62, dari kelas A1 semester 3 Keperawatan. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu guna memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Patofisiologi Kegawat Daruratan dengan dosen pengampu yaitu Nurse Angry Nindi, Eskap MKAS. Yuk kita sama-sama menyaksikan pertolongan pertama atau tindakan BHD yang bisa dilakukan jika kita bertemu dengan pasien gawat darurat atau dengan kondisi henti napas, henti jantung. Nah sebelum itu, mari kita cari tahu dulu apa itu BHD. BHD atau bantuan hidup dasar merupakan suatu rangkaian tindakan yang berurutan dilakukan pada korban yang mengalami henti jantung dan henti napas. Tujuan dari BHD atau bantuan hidup dasar ini yaitu pertama, untuk mengembalikan fungsi jantung dan paru-paru seperti normal. Kedua, mempertahankan aliran oksigen ke otak dan ke seluruh tubuh. Ketiga, memberikan bantuan eksternal pada korban yang mengalami henti jantung atau henti napas. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebelum tindakan BHD. Yang pertama, dilakukan segera di tempat kejadian bila lokasi aman. Kedua, penolong harus mendahulukan keselamatan dirinya. Ketiga, jika berada di lokasi berbahaya, sebaiknya korban dipindahkan dahulu ke tempat yang aman. Dan keempat, korban diletakkan pada permukaan yang datar dan keras dengan posisi terlentang. Dengan kata lain, kita harus memperhatikan 3A, yaitu aman penolong atau diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Kemudian kita masuk pada langkah-langkah melakukan BHD atau bantuan hidup dasar ini. Yang pertama, cek respon atau kesadaran korban, seperti memanggil korban dengan menepuk-nepuk daerah pundak, seperti yang kita bisa lihat pada gambar sebelah ini. Kedua, bila ada respon, mintalah bantuan kepada teman atau orang sekitar untuk memanggil bantuan, juga sertakan lokasi dan keadaan korban. Kemudian, selanjutnya pindahkan korban ke tempat aman dan periksa nadi karotis dan periksa pernapasan dengan melihat pergerakan dinding dada. Selanjutnya, bila nadi karotis tidak teraba, lakukan RCP atau kompresi dada dan lakukan ventilasi dengan cara seperti letakkan kedua telapak tangan dengan saling menumpuk. Satu pangkal tangan telapak tangan diletakkan di tengah tulang dada dan telapak tangan yang satunya diletakkan di atas telapak tangan yang pertama dengan jari-jari saling mengunci. Kemudian dengan posisi badan tegak lurus, penolong menekan dinding dada korban dengan tenaga dari berat badannya secara teratur sebanyak 30 kali dengan kedalaman 5 cm. Kemudian beri kesempatan dada mengembang maksimal setelah diberi tekanan. Namun tangan tidak boleh lepas dari permukaan dada atau merubah posisi tangan saat melakukan kompresi. Nah, adapun evaluasi setelah dilakukan resusitasi jantung paru sebanyak 5 kali atau 5 siklus, lakukan evaluasi dengan memeriksa kembali nadi karotis dan pernapasan kembali. Dengan cara yaitu jika nadi karotis tidak teraba, lakukan kembali RCP sebanyak 5 kali atau 5 siklus. Kedua, jika nadi karotis teraba namun tidak bernapas, lakukan bantuan napas atau ventilasi sebanyak 10-12 kali per menit. Dan jika nadi karotis teraba dan ada napas, berikan posisi recovery pada korban. Seperti yang kita lihat pada gambar ini adalah posisi recovery. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu triase dan simulasi dari triase ini.
Jika tidak ada respon, cek napas dan nadi korban. Ada napas ada nadi, CRT lebih dari 3 detik, diberikan label merah. Cek respon pasien, lalu periksa nadi dan napas. Pasien ada respon dan mengikuti perintah, napas 18 kali, ada nadi, CRT kurang dari 2 detik, korban diberi label kuning. Penanganan pada kategori hijau ini bisa ditunda lebih lama. Maksud dari kata ditunda tadi adalah menunda penanganan medis jika ada pasien lain yang lebih prioritas untuk ditangani. Nah, sebelum melakukan penanganan atau pertolongan kepada korban bencana, ada seorang leader akan bertanya sambil berteriak kepada korban, apakah korban masih ada yang bisa berjalan atau masih ada yang sadar, segera ke tempat yang sudah ditentukan. Tidak ada respon, tidak ada nafas, tidak ada nadi, pasien diberikan label hitam. Halo teman-teman, adik-adik, serta kakak-kakak yang sedang menonton video ini. Jika masih bingung memilih tempat kuliah di mana, maka marilah bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan dan juga ada pun program studi nurse. Maka, ayo mendaftar di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.